kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati dan kami kasihi Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional yang hadir secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Direktur Enerform Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanian Nasional, penjabat wali kota Kupang atau yang mewakili, Bupati Kupang atau yang mewakili, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Balai dan Kepala Badan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam tim gugus tugas reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati dan kami banggakan, para narasumber, singkatnya Bapak Ibu peserta yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir dan berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 yang kita laksanakan pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Dr. Rizky Asimarmata. Disilakan. Selamat siang. Salve. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau yang mewakili, Direktur Land Reform Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Ketua 1 Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Wali Kota Kupang beserta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat koordinasi awal penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam acara ini, baik secara daring maupun virtual. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, reforma agraria merupakan program strategis nasional yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2020 sampai dengan 2024. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara seluruh pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, di mana tujuan utama pelaksanaan reforma agraria adalah: 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Yang kedua, menangani sengketa konflik dan perkara agraria. Yang ketiga, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi
kemiskinan, yang kelima memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, yang keenam meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta yang ketujuh memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pasal 21 dan Pasal 22, maka dibutuhkan suatu kerjasama semua pihak yang tergabung dalam tim GTRA maupun tim pelaksana harian GTRA yang dibantu oleh tenaga pendukung GTRA baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Tim gugus tugas reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terbentuk dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi NTT nomor 96/KEP/HK/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang gugus tugas reforma agraria Provinsi NTT tahun anggaran 2023. Bapak Ibu dan sebagai success story gugus tugas reforma agraria Provinsi NTT pada 2001 telah diserahkan sertifikat melalui kegiatan registrasi tanah oleh Wakil Menteri ATR BPN dan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebanyak 350 bidang yang berasal dari hasil penyelesaian sengketa dan konflik di Desa Naikan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang. Pada tahun 2002 telah dilakukan penataan aset melalui kegiatan registrasi tanah dengan sumber tora yang berasal dari pelepasan kawasan hutan yang tersebar di 5 kabupaten sebanyak 3.542 bidang atau 636,8485 hektar, yaitu di Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Manggarai Timur. Sedangkan untuk penataan akses sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat pada tahun 2003 sebanyak 3.200 KK dan telah dilakukan pendampingan, pelatihan dan penambahan modal kepada masyarakat menerima sertifikat dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelembagaan gugus tugas reforma agraria sehingga dapat membangun maupun mengembangkan usaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Ditetapkan tanah cadangan untuk nasional dan tanah negara lainnya dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi NTT tahun 2003 ditargetkan sebanyak 4 satuan kerja, 1 satuan kerja provinsi dan satuan kerja kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2003 pelaksanaan legalisasi aset untuk program prioritas nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan di 2 kabupaten kota terdiri dari 1 kegiatan PTSL sebanyak 40.099 bidang tersebar di 2 kabupaten kota. Yang kedua, kegiatan registrasi tanah sebanyak 18.180 bidang tanah. Adapun di Provinsi NTT terdapat 4 isu aktual dalam pelaksanaan reforma agraria. 1. Permasalahan masyarakat yang bermukim di kawasan hutan. Yang kedua, permasalahan legalisasi aset pada lokasi pelepasan kawasan hutan. Yang ketiga, permasalahan masyarakat yang tinggal di atas lahan kawasan transmigrasi yang belum bersertifikat. Yang keempat, permasalahan tora yang berasal dari HGU, habis dan tanah terlantar yang telah untuk kegiatan sertifikasi tanah transmigrasi tahun 2003 yang dilanjuti dengan kegiatan registrasi tanah di Provinsi NTT berada pada 1 lokasi yaitu kantor pertanahan Kabupaten Sika dengan target sebanyak 10 bidang dan seluas 0,931 hektar. Sedangkan untuk kantor pertanahan lainnya sementara berkoordinasi dengan pihak dari dinas terkait. Bapak Ibu sekalian, dalam rapat kali ini kita harapkan adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi NTT, terutama kegiatan penyelesaian permasalahan masyarakat yang tersebar di 19 kabupaten kecuali Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Saburai Jua. Untuk kegiatan registrasi tanah yang sumber tanahnya berasal dari tanah objek reforma agraria pelepasan kawasan hutan dan tata batas yang ditindaklanjuti dengan kegiatan registrasi tanah tahun 2003 sebanyak 4.456 bidang dan seluas 1.311,396 hektar yang tersebar di 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten
Kabupaten Belu, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Tengah. Mungkin di dalam kawasan hutan permasalahan legalisasi aset pada lokasi pelepasan kawasan hutan dan permasalahan masyarakat yang tinggal di atas lahan kawasan transmigrasi yang belum bersertifikat, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah dikuasai untuk mewujudkan kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Gubernur. Ini rakor ini seringkali terjadi. Mungkin kalau Pak Gubernur udah bosan. Kenapa? Coba kita buat satu tempat yang sudah kita redis. Ada nggak manfaatnya kita? Jadi kalau hanya ngabis-ngabisin waktu, kumpul, habis duit, nggak nyata terjadi. Kita ambil sampel aja yang sudah ada UMKM yang sudah berasal di situ. Jadi orang bisa lihat. Nanti nggak jalan-jalan. Ada nggak manfaatnya yang kita redis? Jadi jangan hanya kita redis, jelas juga nanti ditampung oleh kapitalis juga. Kita mau yang kita jalankan ini bukan rutinitas Bapak Ibu. Yang diinginkan oleh Presiden itu ada semangatnya. Pasal 33 ayat 3 mengatakan bumi air serta alam dalamnya dikuasai negara, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara hadir nggak di sini? Sudah kita sertifikatkan, tapi sertifikat di bawah bantal. Kita harapkan tadi Pak Gubernur harapkan dengan Menteri harapkan waktu dibagi itu mulai ekonomi. Tapi orangnya masih miskin juga. Ini kan bukan COVID lagi. Saya setuju Pak Gubernur. Supaya apa? Ada value yang kita kerjakan. Ada nilai. Banyak anak kosong di NTT ini. Waktu saya belum ke sini Pak Gubernur, saya ditakut-takutin. Semua kata nanti 2 hari lagi kamu. Saya akan nanti. Di mana Pak? Saya bilang sama Pak, jangan kamu dengar itu. Ya, katanya nasib tidak tentu. Itu dibilang nasib tidak tentu. Oh ini. Mereka kecil saya. Jujur Pak, keringat dingin langsung. Karena biasa di kota besar. Saya di kota besar, Sumatera Utara dari Senda, di DKI Jakarta Utara, ya, di Jawa Barat saya di Kabupaten Bekasi. Semua volume kerjanya sangat tinggi, di atas saya ini Tuhan. Nanti saya pikir-pikir, saya masuk NTT, jadi apa saya nanti? Saya belum tahu apa yang saya masuk buat. Tadi mereka takut-takutin dengan istilah tadi itu. Nasib tidak tentu. Kamu jangan pikir-pikir itu. Pokoknya nanti Tuhan tolong. Setelah dilantik, saya jalan-jalan ke Lembah Baju dulu. Karena yang mikir orang kan di sini Lembah Baju. Begitu saya ke naik Pulau Padar, saya lihat, kok di Sumut itu ada satu danau terkenal, Nutubai. Itu ada istilah mereka pakai istilah negeri indah dengan surga. Salah ini. Waktu saya naik di Pulau Padar itu Pak, ini bukan lagi negeri indah dengan surga. Ini nyata-nyata surga. Saya bilang itu. Nyata-nyata surga. Kenapa orang lain bikin istilah itu? NTT nggak bikin gitu loh. Saya mulai eksplor di laut. Ya, katanya ada air besar. Saya lihat orang barat semua berenang hanya untuk cari itu Pak. Ya, ternyata apa? Ada yang dari saya, kalau Bapak mau ke sana, supaya mau jumpa, Bapak berdua dulu. Saya udah duluan Pak di hotel. Entah kenapa, tiba-tiba saya lihat ada hitam, ya. Ada anak-anak ikut. Wah, ya, itu spontan Pak. Biasa Pak tahu saya bahasa Batak. Ya, langsung saya bilang, Mister, iya. Menjerit saya ini yang kita cari itu di sini. Mau cari sana dari sini, itu dekat kapal. Yang luar biasa besar. Ya. Nyata Tuhan tolong, bukan lagi nanti Tuhan tolong. Ya. Setelah saya lama, saya lagi ke
pasir ungu itu, Big Beach. Ini lain dari lain. Biasanya pasir putih. Di Samosir ada pasir putih. Itu kalau satu minggu bisa 2.000-an peserta. Karena saya di Samosir dulu awal pertama saya jadi kakak. Wah, saya lihat orang barat senang, suka dengan alam kita. Lantas saya pernah jalan-jalan ke daerah NB. Saya lihat ya di situ banyak pisang, tapi pisangnya nggak begitu bagus dikelola dengan baik. Saya pernah ngajari orang, mama saya menanam pisang Cavendish. Itu bisa jual satu sisi itu, satu tandan kan kalau kita jual 30.000-an, ya kan? Kalau jual di pasar 30.000. Kemarin kepada pemilik paradok itu, saya bilang ini paling enak. Kalau tahu cara buat. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka dengan resmi rapat koordinasi penyelenggaraan gugus tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Terima kasih. Yang saya hormati Direktur Reform yang mewakili Pak Dirjen, Bapak Kakanwil, BPN dan Agraria. Semua yang hadir pada kesempatan rapat koordinasi gugus tugas Reforma Agraria yang saya hormati. Saya sejak jadi gubernur rakornya sudah memang beberapa kali. Karena itu tadi ya saya tidak salah tapi sebenarnya. Cuman memang kebiasaan kita adalah rapat koordinasi itu harus dilanjutkan dengan evaluasi setelah itu. Nah, tadi Ibu Kabit sudah tunjukkan saya ada 6 desa Reforma Agraria, itu harus kita dapat di situ ke depan. Dari 6 desa itu mana yang bisa kita mampu evaluasi pada bidang mana ataupun sektor mana yang kita sentuh. Di situ jadi kita bisa lanjut lebih tajam. Jadi cita-cita kita untuk rakor ini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan itu dapat kita lihat sebelumnya pertumbuhan ekonominya berapa, sesudah kita sentuh dengan rakor dan kesepakatan ini pertumbuhan ekonominya naik berapa. Nah, itu kita bisa klaim bahwa reformasi agraria, gugus tugas reformasi agraria itu mempunyai dampak pada pertumbuhan ekonomi dengan nilai seperti ini. Nah, itu gagah itu. Nah, mampu kita pertanggungjawabkan pada rapat itu. Tapi kalau kita begini kan kita tidak tahu. Dan rapat saja ketemu habis bla 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 pulang ya sudah cocok sudah selesai. Tapi kita tidak tahu di mana jadinya dari dinas tidak terlibat atau dari kanwil pertanahan tidak terlibat atau pertanian tidak terlibat sehingga kita mengalami masalah pada saat kita pendataan. Ada satu studi kasus yang menarik buat saya sebagai gubernur untuk bagaimana Bulog dan Kementerian Pertanian berbeda tentang produksi beras, padi, gabah padi dan lanjut dilanjutkan dengan beras. Tentunya itu kalau kolaborasi itu dengan BPN Agraria, maka menurut saya itu tidak bisa terjadi seperti itu. Karena itu memang kita perlu YTT. Saya selalu mendorong untuk agraria itu kan pada umumnya kan sebenarnya awal mula ini nama agraria itu kan pengelolaan lahan aja sebenarnya. Jadi seluruh lahan yang mau diolah baik basah maupun kering itu harusnya kita punya bank data itu dan itu dipunyai. Undang-undang memberikan ruang itu kepada BPN Tata Ruang Agraria Tata Ruang.
undang-undang memberikan ruang itu untuk kita punya bank data, bank tanah. Sehingga ke depan, bila nanti Kementerian Pertanian menyatakan, oh kami mampu melakukan ekstensifikasi sekian ribu, di mana? Nggak ada, karena lahan bank tanahnya untuk tanah basahnya sekian, lahan kering sekian. Kalau Bapak melakukan ekstensifikasi sekian, maka intensifikasinya sekian, itu tidak sampai angka itu. Ini penting sekali karena saya memalukan itu. Menteri bilang tidak perlu ekspor, kita berlebihan. Kepala Bulog bilang kalau tidak ekspor mengalami krisis luar biasa karena daya tahannya cuma cukup sedikit. Yang terjadi, Bapak Presiden menyetujui ekspor. Saya memastikan bahwa pasti ada data yang keliru. Tapi bahaya sekali bila data keliru itu ternyata kelaparan terjadi. Kita percaya data tiba-tiba tidak ada makanan, tidak ada pangan. Saya berulang kali katakan bahwa seorang gubernur, bupati, presiden berhenti itu kalau hanya politik aja nggak turun. Tapi kalau politik tambah pangan yang nggak ada dalam waktu seminggu turun. Cukup seminggu. Begitu rakyat yang makan, seminggu kemudian sudah presiden sudah turun. Jadi itu sangat fatal pangan itu. Dan agraria memegang peran penting di sana bukan cuma pertanian. Agraria memegang peran penting di sana. Nah, itu saya lihat gambar di belakang saya ini, rapor ini gambarnya bagus. Ada sawah, ada macam-macam. Karena itu saya mau untuk cara berpikir kita ke depan, selain daripada pembagian, pendistribusian, tapi kita punya bank tanah kita harus kuat. Sehingga nanti ada pertentangan data, maka yang keluar untuk menyelesaikan bahwa Anda keliru, itu Badan Pertanahan Nasional dan Agraria serta Tata Ruang. Karena dia bilang bank tanah yang kami miliki, dan ini valid, sudah diuji dengan baik, data bank tanah Indonesia, data bank tanah provinsi ini, untuk lahan basah berjumlah sekian, untuk lahan kering semua. Bila Bapak ekspansi lahan basahnya sekian, dan benih yang dipilih dengan cuaca yang seperti ini, kita akan lihat ke depan. Itu mudah sekali kita tahu, kita baca data. Manusia yang pegang data dengan baik itu manusia pemenang dunia. Manusia tidak pegang data, jangan data gelapan itu. Saya disebut stunting 35% yang ditetai oleh Menteri Kesehatan. Saya somasi beliau. Datang dari mana ya 35%? Saya pengen tahu. Oh tidak, kami melakukan prediksi. Oh bagus. Bagus sekali kamu prediksi terus mau umumkan, lalu kami punya yang BDPA di situ kami abaikan. Dalam waktu 12 hari kerja tidak minta maaf, saya bawa kamu ke pengadilan. Karena satu, kamu menyampaikan data dan nantinya punya dampak pada uang negara untuk dibahas dia. Bappenas menyelesaikan misi buruk dan stunting NTT 35% itu pasti anggaran yang keluar 35%. Compare dengan data saya yang keluar pasti berbeda. Dan saya minta untuk bertanggung jawab data. Kalau tidak saya bawa ke pengadilan. Menterinya dengan dua dirinya datang dan menyampaikan permohonan maaf. Ya, kalau begitu ya tidak perlu lagi di media, tetap saja sudah kita dalam ruangan. Tapi jangan pakai angka ini lagi ya. Karena kita by data, by name, by address. Nah, itu kerja orang-orang yang mempunyai pengetahuan untuk mereka bisa mempunyai target-target terukur yang baik. Karena itu kita bermimpi untuk membangun reforma agraria di Nusa Tenggara Timur. Maka kita memastikan bahwa tanah di NTT, tanah hutan yang belum dikelola berapa, lahan kering berapa persen. Mengapa? Ini harus kita punya kemampuan di sini karena kita punya bank tanah. Saya kalau yang lain-lain saya tertarik sama bank tanah itu. Karena dengan bank tanah itu ke depan kita letak undang-undang kemudian negara bisa dapat kita hidup bahwa dengan bank tanah seperti ini
maka bila saya bawa ke bank, harga uang yang dimiliki oleh negara hari ini sekian banyak. Maka kita telah memiliki uang sekian banyak. Itu kekuatan kita juga. Karena tanah tidak pernah nambah. Karena itu jangan anggap tanah di NTT itu murah. Hari ini murah karena belum dibuat mahal. Dulu labuan bajo itu kalau kasih orang kan mana orang mau. Tapi hari ini kan orang ribut tanah. Apa setengah mati kan hari ini tanah di labuan bajo. Orang ribut karena masalah tanah. Kalau umpama BPN Sirotol Mustaqim saja ya sudah aman gitu. Kalau BPN tergantung sedikit itu baru masalah besar gitu. Nah, karena itu memang tantangan kita. Kenapa tanah itu bukan peranan penting? Karena tanah pernah tidak lagi bertambah. Dunia ini tidak lagi bertambah tanahnya, manusia terus bertambah. Kita mudah-mudahan dengan isu terakhir ini, populasi menjadi isu dunia selain daripada air, energi dan pangan. Populasi telah menjadi isu dunia hari ini. Dan karena itu, lama-lama manusia tidak lagi punya anak, bagus juga itu. Mengurangi. Jadi sesuaikan dengan keberadaan tanah yang disiapkan. Sekarang di Eropa kan siapa yang punya anak, bila kawin dan punya anak, 6 bulan libur, dibayar 1 tahun full, anaknya dibayar full, itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman BPN ini yang masih hujan, ingin tidak bekerja repot dan 6 bulan libur dalam 1 tahun itu libur 6 bulan dan dibayar full, nah, pergilah di Eropa. Hari ini di Eropa itu siap dia menjadi warga negara, langsung punya anak, langsung berlibur datang di sini, ya teman-teman sini sambil bilang main-main 6 bulan di sini kan teman-teman kerja capek kamu ikut 6 bulan. Itu karena masalah populasi. Ini masalah krisis. Karena krisis itu selalu punya kebijakan krisis, kebijakan yang berbeda, extraordinary. Nah, karena itu memang saya selalu ingin mendorong kita untuk di kemudian hari kita tidak lagi rakor dan apa namanya, Ibu kami punya itu mempunyai kesepakatan bersama, sepakat untuk memahami akan sebuah hal supaya kita tidak lagi terjadi miskoordinasi. Koordinasi itu supaya jangan miskoordinasi. Tetapi kalau habis koordinasi terjadi mis, makanya berkoordinasi kekurangan pengetahuan, kekurangan keinginan, tidak peduli dalam melakukan koordinasi, dan pasti tidak berani untuk berubah diri. Itu ciri khas manusia. Jadi percuma kalau kita ajak orang berkoordinasi, tapi dia tidak memiliki 3 hal ini. Berarti kita berkoordinasi lagi. Kita harus berkoordinasi lagi tahun depan karena rupanya miskoordinasi. Nah, bayangkan itu, Pak Eskia, Dr. Eskia Simarmata. Eskia itu raja, salah satu raja muda, umur 25 tahun di dalam Bible itu sudah jadi raja di Yahudi sana. Berpuasa 29 tahun namanya, Raja Eskia. Jadi nama Eskia itu nama yang cukup berat. Eskia itu raja muda, 25 tahun dinobatkan menjadi raja. Nah, jadi kalau mereka yang bergereja dan baca-baca Bible pasti tahu itu. Berpuasa 29 tahun, lama. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi 10 tahun, lebih 19 tahun melampaui Pak Jokowi itu raja. Nah, karena itu memang kita dibutuhkan untuk mulai bekerja lebih daripada tuntutan ataupun amanat konstitusi, amanat undang-undang. Kita harus melakukan itu. Apalagi di dalam undang-undang itu sudah diamanatkan bank tanah itu. Mungkin di tempat ini kalau tidak salah saya bicara di hotel Asma, saya bicara bank tanah. Nah itu menurut saya itu kekuatan besar. Setiap investasi yang datang ke Indonesia, nomor 1 bukan datang kepada perizinan di tempatnya Pak Bahlil, tapi ke BPN. Tolong saya melihat tanah di mana tidak ada urusan apa, cerat, ayo. Setelah dia bilang, saya mau tanya ini, minta saya informasi segala macam, sudah beres, barulah Pak Bahlil investasi. Jadi harus dibalik cara pikir ke depan. Kementerian ini sangat menentukan hidupnya maju mundurnya negara ini. Menurut saya BPN dan negara ini tata ruang lagi ditambah lagi. Jadi ini tidak main-main kementerian ini. Yang luar biasa seorang jenderal di tempat di situ, memang betul. Memang tidak main-main di tempat. Dan saya harapkan agar teman-teman di BPN jangan hanya berpikir tentang mengurus tanah saja, tapi kita mulai berkembang untuk minta kepada kementerian bagaimana kita bicara tentang bank tanah.
mana sekali lagi? Kita bicara dengan Menteri Keuangan. Kita bisa bicara dengan negara-negara lain untuk pinjaman, kita bisa macam-macam. Karena itu punya negara. Kehutanan itu kan tanahnya besar sekali secara nasional. Tapi kan belum bisa kita sertifikatkan dengan baik. Harus juga disertifikatkan karena kita punya bank tanah. Karena itu harus sertifikat ya. Walaupun milik Departemen Kehutanan, Kementerian Kehutanan, tapi harus tersertifikasi. Karena itu masuk dalam bank tanah. Sehingga nanti kalau orang tanya tentang hutan yang mana, kami mau untuk bekerja sama ke kawasan untuk kehutanan. Kita mampu menunjukkan ini dulu. Jadi kalau di kehutanan, Kementerian Kehutanan itu bicara tentang pemanfaatan, kita bicara tentang regulasi ini kepemilikan yang jelas, dia memang jelas di sini, punya dia. Kalau sekarang kita ini tantanya kawasan hutan, dia nggak ada surat, hanya satu pol dia bolak-balik lewat situ kan, ini hutan, kan mati kita. Hanya modalnya itu apa namanya? Pasang patok. Itu kan cara pemimpin zaman 1500 tahun sebelum Masehi itu. Dulu Caesar boleh lah, zaman itu kan pasang patok. Tapi masa kita sekarang masih pasang patok? Nah, ini aneh betul kita nih. Nah, itu saya ingin mendorong kita punya cara berpikir kita. Saya lihat banyak teman-teman sekarang bekerja luar biasa, setuju. Bukan berarti gugus tugas dan teman-teman DPR ini bekerja sudah hebat. Bekerja, bayangkan orang itu punya perkara sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, tapi bisa diatur untuk bisa berbagi. Nah, itu menurut saya itu sebagai orang hukum saya tidak dapat dia punya cara bagi itu. Maka itu reforma agraria NTT itu harus ditunjukkan kepada provinsi lain. Saya yakin di seluruh Indonesia tidak ada yang mau kerja seperti NTT begini. Sudah punya kekuatan hukum yang pasti dan tetap, tetapi diatur supaya bagi sama. Distribusi tanah bersengketa yang menang perkara boleh berbagi itu hanya terjadi menurut saya. Menurut saya, kalau saya salah mohon maaf, tapi menurut saya belum pernah ada di Indonesia ini kecuali NTT. Jadi kalau mestinya para sampai ke kepala menteri harusnya BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur dapatkan penghargaan, apresiasi terhadap itu. Karena tidak ada menurut saya. Tidak ada itu. Kalau ada juga harus kita bantu untuk. Ini keputusan pengadilan sudah punya ketua hukum yang tetap dan pasti. Nah itu saya terus mendorong dan memang kita mulai untuk bekerja supaya melihat hasil pekerjaan kita. Saya selalu mengganggu para pastor, pendeta, ustaz. Saya bilang gini, bapak-bapak itu ngomong surga, ajak orang mau ke surga. Tapi kalau saya tanya bapak mau pergi itu, bapak tidak mau. Ternyata karena rupanya mau pergi itu kan lewat kematian. Jadi kita mau mati hari ini, dia tidak mau. Tapi dia mana ajak orang terus ke surga terus. Kita tuh tidak sempat mau juga kita ke surga. Jadi saya bilang, sebenarnya manusia itu tidak ada satu manusia itu mau ke surga. Tidak ada. Ada yang bilang, saya mau, oh Allah, mau mari surga. Kamu, ya, pasti kan mau mati kan? Kematian itu pasti dia tidak mau juga. Hanya karena kematian itulah dan karena pilihannya cuma dua yang kita pilih surga. Nggak mungkin kita pilih neraka. Itu kan dipilih-pilih boleh. Kita ketemu nanti di neraka, dipilih-pilih mana? Tapi kalau yang hidup yang betul pilihan orang waras, betul kan tidak ada mau pilih neraka. Tapi juga sebenarnya orang juga tidak mau ke surga. Hanya karena kematianlah dia pilih surga. Coba aja kalau tidak mati. Tuhan tanya, mau sini atau kembali surga? Aduh, Tuhan sini-sini aja deh. Gak apa-apa, yang susah-susah aja deh, tapi sini-sini aja. Cuma karena dia tidak abadi di dalam manusianya, karena itulah dia pilih. Tidak pilihan. Nah itu karena itu saya mengajak kita untuk jangan membawa abstrak terus. Kan itu abstrak kita lihat. Hutannya, sawahnya, itu abstrak. Di mana bentuknya? Kita pergi di hutan ini. Ini kawasan yang waktu itu rapor 2023 di hotel apa nih? Harper tanggal sekian bulan sekian. Karena koordinasi kita yang begitu luar biasa, jadilah ini. Enggak ada tuh. Yang tidak jadi yang ini karena dari Dinas Pertanian tidak Kabupaten Kupang atau Dinas Pertanian Provinsi tidak terlibat. Kita tahu sudah.
lapor ke presiden, lapor ini pemalas. Selalu kalau lapor hanya datang tapi tidak kerja. Kan ketahuan. Nah ini kerja-kerja model begini kita bisa lihat, bisa diukur. Jadi surganya ditarik kepada kemampuan pancasila kita. Jangan abstrak, mengabstraksikan sesuatu itu, abstraksi sesuatu itu baik. Manusia itu harus abstraksi dirinya dulu supaya dia naik ke atas. Tetapi kalau tidak konkretkan, orang tidak pernah tahu. Jadi kalau abstrak tinggi, abstrak ke konkret, lalu kembali abstrak, kembali konkret. Tapi kalau konkret itu konkret, tidak pernah maju. Dia tidak ada pemikiran. Itu manusia-manusia tidak ada pemikiran. Nah, karena itu memang kita rapat hari ini, kita sedang melahirkan pemikiran-pemikiran. Dan pemikiran-pemikiran ini harus kita konkretkan, kita buktikan. Di dalam pemahaman saya sebagai seorang Kristen itu, Rasul Paulus bicara tentang iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, abstrak. Abstrak yang tidak tahu, yang kita harapkan hari ini, abstrak yang diharapkan ibu kami tadi itu, abstrak. Harus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu, buktikan. Yang abstrak yang tidak terlihat itu harus dibuktikan. Itu menurut Paulus. Cogito ergo sum menurut si René Descartes. Doa Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini. Sama seperti ada dalam surga itu. Jadi jangan surga tapi tidak pernah kami lihat di bumi ini. Bawa dekat kami untuk kami lihat surga itu di bumi ini. Jadi kita selalu mendekatkan, mengkonkretkan abstraksi berpikir kita kepada dunia supaya dunia melihat itu ada. Ini cara berpikir kita seperti itu, saya yakin. Tim gugus tugas reforma agraria ke depan adalah orang-orang yang selalu melahirkan kesejahteraan di mana-mana. Kalau tidak kita ngomong kesejahteraan di dalam ruangan ini, lalu orang tanya, di mana kamu setelah takor tercipta sebuah kesejahteraan? Nah, di mana? Nah, itu bahaya itu. Kita tidak bisa bertanggung jawab. Kita punya rapat ini. Gubernur buang waktu, maka kader tadi bilang buang uang, nah, cocok juga lah. Harper lah pasti untuk nomor 1. Pasti kan? Nomor 1 itu langsung untuk nomor 1 kan pasti Harper. Gua karyawan di sini udah bagus. Ada juga untung di sini, kan? Tapi lebih untung lebih banyak lagi. Kalau kita juga melihat, oh iya ya kurang itu ya. Ke depan kita tidak boleh, ini harus ditambah. Karena selalu di lapangan itu kita mengalami koreksi oleh alam. Selalu kita punya desain, selalu mengalami koreksi oleh alam. Saya selalu bicara ulang-ulang karena kalau saya baru pulang saja. Terima kasih juga kepada BPN, Menteri sampaikan. Saya baru pulang dari lahan garam yang waktu itu dicabut HGU-nya PT Guna Ganda, 26 tahun diberikan hak guna usaha, tapi garam tidak. Saya baru dari sana panen, saya lihat sangat bagus, dan saya lihat harapan 2-3 tahun ke depan bila cuacanya aman baik, maka NTT akan mencapai garam cukup baik. Itu harapan yang luar biasa. Ini contoh reforma agraria. Nanti dilanjutkan. Ternyata kita lihat di sana, oke, di lapangan garam sudah ada, sudah ini, tapi UMKM-nya nggak ada. Nah, nggak boleh ya. Garamnya kembali keluar ya. Kami nanti reforma agraria maunya garamnya diatur supaya sekian persen ada di NTT dikelola oleh UMKM. Nah, melanjutkan ini desain kita karena menuju kesejahteraan contoh. Jadi itulah desain kita. Banyak sekali hal seperti itu yang saya pikir terobosan-terobosan yang hebat menurut saya. Ke depan harus dilakukan seperti itu. Jangan kita cari uang dengan jual aset negara. Jadi yang orang agraria itu sebenarnya paling kaya nomor satu karena dia tahu tanah mana yang milik siapa. Itu nomor kaya nomor satu. Kalau ada tidak memiliki tanah aja dulu lah kita bilang, karena tidak ada pemilik kami tanah dulu. Tanah dulu Pak. Kalau tanah jati tadi itu cocok Pak. Tanah jati itu bukan saja tidak dulu, tanah jati itu merugikan air oleh itu. Jati dan kelapa sawit itu hampir sama, mengambil air. Tapi kalau bambu, satu rukun bambu dia menyimpan 3.000 sampai 5.000 liter air bila satu rukun bambu ada. Satu bambu itu pesannya pangan, karena rebung. Orang makan rebung pangan itu. 2 papan, karena seluruh atap rumah semua bisa pakai bambu. Nanti ke depan tidak pakai seng lagi, pakai seng itu zaman dulu. Budaya orang datang membodohi kita. Bambu itu 20 tahun dan dingin, apalagi musim baru seperti ini kita tidak perlu
pasang AC karena dingin. Bambu atau bambu 20 tahun kemudian baru diganti atapnya atap bambu. Kita bisa papan bambu, sepedanya bambu, rel kereta pakai bambu, semuanya pakai bambu. High rise building pakai bambu, semua menuju ke bambu. Bisa juga sandang, serat bambu itu sangat baik. Karena itu kalau pakai pada musim-musim kemarau seperti ini, kita pakai bahan-bahan pakaian yang datangnya dari bambu, itu akan baik sekali. Karena itu memang apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi itu sangat masuk akal. Kita menuju ke bambu, dan bambu itu masa depan. Dan harus bersyukur bahwa satu-satunya provinsi NTT ini yang punya banyak benih bambu di seluruh Indonesia, yang punya banyak benih bambu NTT. Tidak ada yang lain. Kita punya puluhan juta benih bambu di Nusa Tenggara Timur. Itu bukan hasil kerja gubernur, hasil kerja mama-mama bambu atas kerja kolaborasi. Jadi bukan karena gubernurnya saja, tapi karena kerja kolaborasi. 2 juta. Di Jogja mereka jual dengan 12.000, kita bisa jual satu biji bambu dengan 8.000. Bedanya 4.000. Makanya saya bilang bahwa Presiden, kalau mau bawa ke ibu kota negara, IKN, jangan dari Jogja, mahal. Kecuali yang kontainer dia pengen makan uang, silahkan saja. Tapi kalau mau supaya uang murah, bambunya bambu NTT. Murah, 8.000, minimal kita bisa 6.000 bahkan Indonesia. Karena itu kita mulai untuk bekerja seperti ini, dan terbiasa kita di lapangan. Dunia sudah berubah, rapatnya pun virtual sekarang. Dengan COVID itu kita dibuat lebih gampang rapat virtual, kita bisa lihat di sana. Kedua, kita bisa bikin grup. Tanah ini milik siapa, langsung kita tahu, kosong bisa tanam. Dan NTT itu perlu segera begitu. Saya setuju. Contohnya kita mau ke bandara itu, BPN harus punya solusi. Keluarkan dulu, orang kalau berperkara, keluarkan surat sementara supaya bisa ditanam tempat itu. Bayangkan itu ribuan hektar. Kita mau ke bandara itu sebelah kiri, itu ribuan hektar. Tapi kan nggak bisa, kan tidak sengketa. Masa gara-gara sengketa tidak menimbulkan kesejahteraan? Harusnya belum sengketa berdua, tanah ini karena dia punya nilai sosial, tidak boleh. Karena belum bersengketa, tanah itu stop memproduksi sesuatu. Harus juga kita kerjakan. Karena itu nanti tolong dilanjutkan. Tolong diminta surat apa, cari caranya coba. DPR kan bisa yang begitu cari cara. Bagaimana caranya supaya seseorang diberikan ruang untuk dia bisa tanam di situ. Nanti setelah ada punya kekuatan hukum tetap dan eksekusi, kita kasih kembali. Karena itu ditanam, itu jangan tanaman-tanaman yang usia panjang, tapi tanaman-tanaman yang bisa mungkin 6 bulan, setahun cukup, apalagi perkara perdata bisa bertahun-tahun. Lalu bertahun-tahun tanah itu tidak berada fungsi sosial buat kita, itu berat sekali. Sementara tanah itu menurut hukumnya harus punya fungsi sosial. Lalu kalau mau dia berperkara, dia kehilangan fungsi sosial. Itu menurut saya sebuah kekeliruan di dalam berpikir kita. Saya terus mendorong agar kita melakukan hal seperti itu sehingga reforma agraria tidak hanya sampai pada bagaimana kita mendistribusikan aset-aset rakyat, aset-aset negara kepada masyarakat, tapi kita juga menciptakan sebuah norma baru, cara baru untuk kita mampu memberikan ruang kepada hal-hal di mana norma-norma itu tidak sempat terakomodir dalam hukum. Kan tiap hari kita bergerak maju, maka tidak harus juga lahir-lahir pikiran-pikiran baru. Dengan demikian saya pikir itu hal-hal yang ingin saya sampaikan, dan selamat untuk melakukan rapat koordinasi. Mudah-mudahan tidak miskoordinasi tahun depan dan melahirkan kesejahteraan bagi Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi terima kasih. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Bila jadi membuat